Hai 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 pionir, salam petir, jeder jeder jeder. Sudah banyak sekali kita membicarakan tentang Pi Network. Dan ternyata untuk menjadi vendor di Pi Network ini ada kurang lebih 10 persyaratan yang sudah saya rangkum. Yang belum klik petir, saya tunggu. Persyaratan yang pertama, bahwa calon vendor harus benar-benar memahami dan mengerti sehingga meyakini bahwa Pi Network adalah bisnis yang benar-benar. Meyakini bahwasanya Pi Network akan mensejahterakan semua pionir vendor di waktu yang akan datang. Syarat menjadi vendor yang kedua adalah pasti berani mengambil resiko, ya kan? Karena kalau namanya bisnis pasti bertautan antara untung dan rugi. Harus memiliki komitmen atau prinsip bahwasanya jangankan bisnis, hidup aja tidak ada yang menjamin 3 hari, 5 hari ke depan, ya kan? Kecuali yang maha kuasa pastinya. Syarat yang kedua untuk menjadi vendor Pi Network, pasti harus memiliki modal yang cukup. Walaupun kalau berbicara tentang modal itu relatif ya. Ya maksudnya relatif itu kan pasti ada vendor yang memiliki produk properti, otomotif, elektronik. Ada juga yang vendor sembako, pasti sesuaikan dengan kapasitas. Syarat menjadi vendor yang keempat adalah jangan baper, harus konsisten. Jangan sampai dengar isu A, pusing. Dengar isu B, lebih pusing lagi. Dengar isu C, stres. Jangan-jangan nanti aku kena tipu deh. Biasalah pikiran manusiawi ya. Syarat jadi vendor yang kelima, pastinya lebih baik mendaftar sebagai pionir terlebih dahulu. Karena keuntungan vendor mendapat juga keuntungan sebagai pionir. Bisa mereferal dan pastinya akan mendapat bonus double. Ya selain keuntungan pribadi menambang, juga bonus yang dimaksud tadi, bonus referral. Dan Anda sebagai vendor pasti harus mendaftarkan diri dengan memberikan data-data yang dibutuhkan melalui aplikasi Pi Network, dan link akan ditaruh di deskripsi. Silahkan daftar. Dan bila Anda yang menonton ini memiliki teman atau tahu dengan orang-orang yang lebih berkapasitas untuk memandu, silahkan. Karena pioneers itu harus tetap bersatu. Karena secara teknis ya harus dipandu supaya tidak ada kesalahan yang dilakukan sehingga data kita cepat terproses. Apalagi kalau mau mendaftar sebagai pioneers, biar KYC-nya lebih cepat, lebih gampang untuk diundang sama core team. Syarat yang keenam untuk menjadi vendor Pi Network adalah lebih oke lagi kalau calon vendor ini sudah menjadi pionir dan sudah lulus KYC. Pasti akan lebih memudahkan untuk konfirmasi produk yang pionir inginkan. Dan pastinya harus mengikuti syarat dan ketentuan berlaku. Memprioritaskan untuk mengikuti harga konsensus global. Jadi jangan ada terindikasi harga yang walaupun kesepakatan tapi terlalu jauh gitu kan. Karena tidak bisa dimungkiri di lapangan itu terjadi. Namanya juga pionir butuh, iya toh. Barter aja deh, yang penting bisa cair. Bisa jadi duit dan lain-lain alasan. Realita di lapangan seperti hukum ekonomi. Bila membutuhkan banyak, maka harganya mahal. Bila membutuhkan sedikit, maka harganya agak murah, ya toh?
Dan disinilah bahwasanya paus-paus itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pioneers lagi susah karena butuh, ya jadilah kehendaknya. Maklumlah, Pioneers butuh uang cepat. Syarat menjadi vendor yang ketujuh adalah pastinya harus netral, harus melayani semua Pioneers. Jangan terindikasi pilih kasih. Kan bisa saja terjadi yang mau barter itu ya yang dia kenal, yang sahabat dengan dia, yang kira-kira sama-sama mempunyai motivasi yang sama, ya kan? Sehingga mengabaikan Pioneers yang lain. Karena di lapangan bisa nanti akan terjadi vendor akan mengatakan produk tidak tersedia, produk lagi kosong, produk dalam perjalanan sehingga belum ready, dan pastinya banyak sekali alasan yang lain. Syarat menjadi vendor yang ke-8 adalah wajib membela Pioneers, optimis. Vendor tidak gampang terprovokasi oleh atau dengan pihak-pihak yang memang bersifat atau berkeinginan untuk memecah belah Pioneers Pi Network. Dan pastinya harus terbiasa dengan mendengar nyinyiran, hinaan dari orang-orang di sekitar kita yang tidak mempercayai adanya Pi Network ini. Terlebih para haters, mereka nyinyir padahal mereka juga nambang. Nggak fair banget kan? Syarat menjadi vendor yang ke-9 adalah memahami mekanisme pasar atau market supaya bisa mengikuti harga produk yang kompetitif. Karena sesama vendor yang memiliki produk yang sama, pasti akan terjadi persaingan harga yang sengit. Sehingga akan terjadi perang harga, guys. Gak apa-apa sih, supaya Pioneers agak mendapat keuntungan plus gitu kan. Syarat menjadi vendor yang ke-10. Sudah bisa mencari-cari informasi dari sekarang agar supaya nantinya ke depan, karena pasti kan persaingan untuk menjadi vendor akan semakin banyak dan pasti akan memberikan persyaratan yang lebih maksimal. Agak sulit nanti. Jadi kalau sekarang kan masih terbuka, bebas dan kita bisa memilih. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu informasi tentang Pi Network, bagaimana syarat menjadi vendor. Kita akan jumpa informasi di video berikutnya. Salam cerdas, tetap semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Thank you. Bye.